Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya, sehat? Oke, kita melanjutkan pembahasannya. Kemarin kita membahas tentang harta, sekarang kita membahas tentang akad dan transaksi dalam ekonomi Islam. Oke, kemarin kita membahas tentang harta atau kepemilikan. Harta itu pasti ditasyarufkan, atau kita kembangkan, atau kita distribusikan. Kita kelola dalam bentuk atau dalam istilah distribusi, pendistribusian kepemilikan. Dalam pengelolaan atau mendistribusikan harta ini, maka adanya sebuah transaksi. Dalam transaksi-transaksi itu disebut adanya akad. Apakah itu akad? Jadi Islam mengenal namanya akad. Lafadz akad berasal dari kata Arab al-akad, yang berarti perikatan, perjanjian, atau permufakatan al-ittifaq, kekompakan antara dua belah pihak. Itu kesepakatan antara dua belah pihak. Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab. Siapa itu ijab? Pernyataan melakukan ikatan. Jadi pihak yang menyatakan ikatan, dan qabul, pihak yang menerima ikatan. Sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Jadi ada yang mengikat, ada yang menerima ikat, ada objek yang diikat. Gitu kan. Pengertiannya, suatu perikatan, perjanjian yang ditandai adanya pernyataan melakukan ikatan ijab dan pernyataan penerima ikatan qabul sesuai dengan syariat Islamiyah yang mempengaruhi objek yang diperikatkan oleh pelaku perikatan. Mempengaruhi objek, jadi statusnya objek tadi akan berpindah dari satu kepada pihak yang lain. Maka dari pengertian ini kita bisa ambil rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Kalau dalam Islam itu sesuatu yang harus ada itu disebut dengan rukun. Tidak ada satu, maka akad itu batal, transaksi itu tidak syah. Gitu ya. Rukunnya itu pernyataan, ungkapan untuk mengikatkan diri, sigotnya, tak jual, tak tuku, tak jual, tak beli, tak serahkan, tak terima. Itu kan pihak-pihak yang berakad. Ada orangnya, nanti ada yang menyerahkan, ternyata nggak ada orangnya. Nanti dikira palu gaib, genderuwo atau sendal bolong gitu kan. Mas beli, wah itu kan malam-malam kan beli satenya mas, setelah ditengok nggak ada orangnya gitu kan. Ini berarti pihak-pihak yang berakad harus ada itu kan. Kemudian objek akad barangnya juga harus ada. Ini disebut dengan rukun dari akad tadi. Sekarang kita langsung masuk ke jenis-jenis akad. Jenis akad itu banyak sekali. Para ulama mempunyai pendapat masing-masing. Tetapi di sini secara khusus saya bagi menjadi dua, yaitu akad tabaruk dan tijarah. Tabaruk itu transaksi kebijakan, kebajikan, kemudian akad tijarah itu transaksi komersial. Komersial berarti dia akan mendapatkan profit yang lebih banyak. Kebijakan itu ya mungkin tidak berprofit gitu kan. Mungkin kalau profit pun itu sedikit gitu. Langsung kita terangkan. Yang dimaksud dengan akad tabaruk itu adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong. Ingat, dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabaruk ini ada tiga hal. Pertama di sini masuk kategori meminjamkan uang kepada orang lain, itu disebut tabaruk. Ada qard, ada rohan, ada hiwalah. Qard, itu meminjamkan tanpa mensyaratkan apapun. Jadi ya udah saya pinjamkan, kamu kembalikan nanti tanpa ada syarat yang lain. Gitu kan. Kemudian kalau ada syarat yang lain akan menimbulkan riba, gitu kan. Rohan itu adalah istilah kita adalah gadai. Hiwalah itu adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih. Jadi kamu punya hutang, kemudian dipindah alihkan kepada hutang yang lain. Nanti kita bahas secara rinci ya. Kita secara umum dulu. Kemudian meminjamkan jasa. Yang kedua meminjamkan jasa. Tadi adalah meminjamkan uang. Yang kedua adalah meminjamkan jasa.
ada wakalah. Wakalah itu mewakilkan seseorang. Jadi jasanya yang dipakai. Saya mewakilkan si B untuk datang ke sana. Saya mewakilkan si C untuk ngambil barang di mana. Nah, gitu. Nah, wadiah itu menitipkan. Penitipan, kafalah merupakan bentuk turunan dari wakalah, di mana pada kali ini terjadi wakalah bersyarat. Nah, kafalah hampir sama dengan wakalah. Nah, kemudian ketika memberikan sesuatu, nah tadi tabaruk kan ada 3. Satu tadi jasa, kemudian pertama adalah meminjamkan uang, meminjamkan jasa, kemudian yang ketiga adalah memberikan sesuatu. Ada wakaf dan hibah shodaqah. Wakaf itu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, kemudian hibah itu adalah memberikan, hampir sama dengan sedekah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarela tanpa dipaksa. Kalau wakaf merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama. Contoh seperti tanah jadikan masjid dan sebagainya. Nah, ini tadi adalah akad tabaruk. Nah, sekarang yang kedua adalah akad tijarah. Komersil tadi ya, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Akad tijarah dapat dibagi menjadi 2, yaitu natural uncertainty contract. Uncertainty contract ini merupakan akad yang saling mencampurkan aset yang mereka memiliki atau menjadi satu, kemudian menanggung risiko secara bersama-sama. Akad ini dikatakan demikian karena keuntungannya belum jelas, belum pasti. Karena mereka menyatukan beberapa pihak menjadi satu untuk melakukan sebuah usaha. Jangka hasilnya masih jangka panjang, tidak langsung nampak. Makanya di sini dikatakan oleh sebab itu kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, karena belum tentu mendapatkan hasil, bisa jadi rugi, baik nilai imbalan hasil maupun waktu. Jenis-jenis natural uncertainty kontrak antara lain adalah akadnya. Yang natural ini adalah mudharabah dan musyarakah. Kalau musyarakah itu kerjasama 2 orang atau lebih, kalau mudharabah kerjasama 2 orang. Nah, itu ya. Nanti pembahasannya kita lebih detailnya habis ini insyaallah. Kemudian natural certain kontrak berbeda dengan tadi, kebalikannya. Ini merupakan akad yang jelas, yang mana hasilnya sudah nampak. Nah itu teori pertukaran, di mana kedua belah pihak saling memberi pertukaran aset yang dimiliki, sehingga objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal. Akad dengan pasti tentang jumlah, mutu, harga, waktu penyerahan. Jadi untungnya profitnya nampak itu kan. Saya dapat apa, seberapa banyak, bentuknya bagaimana. Nah, ini sudah nampak di sini. Di awal sudah nampak. Berbeda dengan yang tadi. Hasilnya belum bisa nampak. Belum tentu mendapatkan hasil malah yang tadi. Nah, dalam kondisi ini akad-akad ini akan dibagi banyak sekali. Ada murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Ini secara tadi khusus ya. Maka hal-hal ini tadi coba ada murabahah, salam, istisna, ijarah. Ijarah itu nanti nyewa-nyewa barangnya nampak. Istisna dan salam itu sama, jual beli, tapi dengan cara memesan. Murabahah, jual beli juga. Dengan apa? Menambah hasilnya. Saya beli HP ini 100.000, saya jual 200.000, kan langsung nampak hasilnya gitu. Nah, secara umum ini kita jelaskan. Transaksi itu pembagiannya banyak sekali tadi. Ada transaksi jual beli, transaksi jasa, transaksi amanah, transaksi kerjasama, transaksi utang piutang, transaksi tabaruk, transaksi penyelesaian utang. Jadi tadi masih menurut ulama lain dibagi menjadi pembagian seperti ini. Menurut transaksi masing-masing. Kalau dalam jual beli ada jual beli sendiri. Seperti kita beli rokok, sudah kita ambil, bayar, nah gitu kan, itu kontan. Nah, kemudian murabahah. Nah, murabahah ini ada 2 jenis, yang mana keuntungannya dijelaskan di awal. Pada zaman Nabi Muhammad beli unta dari Syam, nah gitu kan, atau kuda dari Syam pilihan, dibeli dia 10 juta. Waktu jual, saya dapat ini dari Syam 10 juta, saya jual ke
saya jual kepada kamu 15 juta. Nah, itu murabah. Jadi menjual dengan menjelaskan saya belinya berapa, saya jual ke kamu berapa. Jadi saya untungnya seperti ini. Nah, ini murabah. Kalau salam dan istisna ini sama. Kesamaannya adalah mereka sama membeli dengan cara memesan. Nah, tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya dalam pembayaran. Kalau salam itu bayar di awal, kalau istisna bebas di awal, boleh dicicil, boleh dan sebagainya. Barang dalam salam itu sudah jelas dan harus diantar. Dengan istisna ini belum tentu jadi, belum tentu ada. Nah, maka barang dalam salam itu termasuk piutang. Kalau dalam istisna tidak. Kalau dalam salam barang yang diberi itu termasuk sudah diikat harus dapat. Kalau dalam istisna boleh dibatalkan sepihak. Nah, begitu. Kesamaannya apa? Mereka sama-sama jual beli dengan cara memesan. Kriteria komposisinya sudah ditentukan di awal. Itu kesamaannya. Asyaraf itu adalah jual beli mata uang asing. Ini. Itu transaksi dalam konteks jual beli. Kemudian transaksi jasa. Ada ijaroh. Ijaroh itu sewa menyewa. Seperti kita biasa rental mobil, mau pergi kemana gitu kan. Nah, Febi mau adakan workshop di luar kota. Nah, itu ke Lombok atau ke Mekah, rapat di Mekah sekalian umroh gitu kan. Oh, mewah sekali itu kan. Nyewa pesawat pribadi ya gitu kan. Ini ijaroh. Wakalah, perwakilan, mewakilkan seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Nah, contoh Mas Wanto, itu kan dia diminta temannya untuk mengambil uang di bank 100 juta, nanti dikasih imbalan berapa, gitu. Nah, itu ada perwakilan boleh. Ji'alah saimbara. Nah, saimbara. Jadi saimbara ini ya seperti kalian lihat-lihat di TV, di sinetron itu kan, barang siapa menemukan sepatu saya yang berbentuk kaca dan sebagainya, ya, warnanya ini akan saya kasih hadiah apa. Nah, itu disebut dengan ji'alah atau saimbara. Nah, ini termasuk dengan transaksi jasa. Akad transaksi amanah. Akad transaksi amanah. Ini ada wadiah, ariyah, lukotoh. Wadiah itu titipan. Sudah jelaskan, nggak perlu dijelaskan lagi. Wadiah menitipkan barang. Ariyah pinjaman. Nah, meminjamkan tanpa mencari imbalan. Pinjaman sama qard meminjamkan. Nah, gitu kan. Nah, ini pinjaman tanpa ada bayaran. Lukotoh itu barang temuan. Jadi menemukan sesuatu itu ada aturannya, dibahas. Contoh menemukan emas itu kan, tidak harus dimiliki, ada tata caranya, yaitu kita umumkan dulu setahun, dalam 1 tahun kalau tidak ada, baru hak itu kita bisa jadikan hak milik. Kalau benda itu awet, tetapi kalau benda itu lukotohnya bakwan, ya udah kira-kira nggak ada yang punya, sudah diumumkan nggak ada, udah makan aja daripada mubadir tabdir basi. Nah itu. Kemudian transaksi kerjasama bagi hasil. Ada musyarakah atau syirkah. Di awal tadi kan, musyarakah atau syirkah. Musyarakah itu kejelasannya adalah kerjasama 2 orang atau lebih. Ingat, 2 orang atau lebih, yang mana setiap orang ini punya modal. Contoh ada 3 orang. 1, 2, 3. A, B, C. A punya modal berapa? 100 juta, 50 juta, kemudian 300 juta gitu. Punya modal andil masing-masing. Mereka berkumpul untuk melakukan usaha. Ini disebut dengan musyarakah. 2 orang atau lebih yang mereka mempunyai andil modal. Berbeda dengan mudharabah. Kalau mudharabah ini 1 sebagai pemodal, 1 sebagai pelaksana. Nah, gitu. Atau sebagai pembisnis gitu. Nah, jadi kerjasama hanya 2 orang. 1 sebagai sohibul mal yang punya harta, 1 sebagai yang pelaku bisnisnya. Muzaroah, mukhobaroh ini kerjasama dalam bidang pertanian. Kalau musyakoh itu kerjasama antara pemilik lahan dan memelihara. Contoh, kita punya lahan tanah melon, kita menyewa seseorang untuk menyemprot, untuk menyiram dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan kerjasama musyakoh. Oke, selanjutnya transaksi utang piutang. Ada qard utang piutang, riba, rohon jaminan utang. Rohon ini adalah gadai. Gadai, menggadaikan barang. Jadi kita minjam sesuatu, kemudian kita jadikan barang kita untuk sebagai jaminan. Itu disebut dengan ar-rohon. Kalau bahasa sehari kita menggadaikan atau gadai. Kemudian qard itu utang piutang. Riba. Riba adalah sesuatu kelebihan.
kelebihan yang dilarang. Kullu qardin lahu naf'an wa huwa riba. Jadi setiap tambahan yang dipersyaratkan itu adalah riba. Dalam Islam mungkin ada banyak sekali pendapat ulama tentang riba. Pembagiannya minimal ada 4. Nah, riba qard. Nah, riba qard itu adalah sudah kita ketahui, yaitu di perbankan itu minjam segini mengembalikan dengan ini sebanyak ini. Contoh kita minjam 1 juta, sebulan kemudian kita harus mengembalikan 1,5 juta. Atau kita minjam 100 juta, mengembalikan nanti 100 sekian juta. Nah, gitu. Bahkan kita meminjamkan ke teman kita, saya pinjamkan nanti kembalikannya plus pijet ya, itu termasuk riba qard. Nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah riba fadl. Riba fadl itulah dalam tukar menukar barang. Dikatakan menukar barang itu harus sejenis. Kalau tidak sejenis harus berbeda nggak apa-apa. Tapi kalau sejenis harus sama. Contoh emas dengan emas, 1 gram dengan 1 gram. Contoh kehidupan sehari kita kan di desa itu banyak sekali praktek riba itu kan. Mereka tidak sadar. Contoh beras 1 kilo harus ditukar 1 kilo gitu kan. Kebanyakan mereka contoh si kaya pengen masak beras yang enak yang baru dipanen oleh petani. Ataupun sebaliknya petani eman-eman dengan beras enaknya, dia pengen beras jatah atau beras yang tahan lama gitu kan. Maka dia mendatangkan si kaya, Pak punya beras jatah? Punya. Gini Pak, coba kita tukar menukar ya. Saya 1 kilo, Bapak 2 kilo. Beras saya kan bagus. Itu termasuk riba, tidak boleh, haram. Nah itu. Maka ya kita jual aja, Pak mau makan ini ya udah dijual jadikan uang. Sudah selesai. Kita mau beras jatah, ya udah kita beli dari si kaya. Setelah kita jual beras kita dapat uang, kita beli. Begitu aja. Nah, karena dalam riba ini bukan masalahnya adalah masalah ketaatan. Taatan kita kepada hukum tadi ya. Nah, kemudian riba yang ketiga adalah ribayat. Ribayat itu adalah dalam transaksi. Contoh penyerahan barangnya. Nah, penyerahan barangnya. Kalau yat ini adalah riba yang timbul oleh penyerahan barangnya. Contoh kita pergi ke pasar. Nah, saya beri pasar ketemu dengan tukang toko emas. Halo bro, apa kabar? Wah ada hiasan baru ini. Saya ambil ya, nanti bayar besok itu kan. Berapa harganya? 200. Tak ambil, nggak saya bayar. Ini termasuk riba. Kenapa? Karena barang yang sudah saya terima ini benda ribawi soalnya kan, emas, nah itu kan harus kontan, itu juga kita serahkan uangnya. Kalau tidak menjadi riba. Nah, atau riba nasiah. Riba nasiah itu sama dengan riba ya tadi. Bedanya adalah tidak total dalam membayar. Kita beli emas itu berapa ini harganya? 200.000. Oh, saya bayar 100 dulu ya. Nah, ini tidak boleh, harus kontan juga. Nah, karena ada perubahan harga nanti. Maka kredit emas itu perlu dikaji lebih ulang. Itu bisa menimbulkan riba. Jelas-jelas riba nanti kalau kredit emas. Makanya kalau mau beli emas, ya udah nabung dulu baru beli. Nah, itu tentang riba. Kemudian transaksi tabaruk, ada hibah, kemudian dan hidayah, wakaf, zakat. Wakaf memberikan tanah yang bermanfaat atau barang yang bermanfaat seperti masjid dan sebagainya. Zakat adalah harta yang harus dikeluarkan setiap mukmin. Hibah adalah pemberian secara sukarela tadi. Ini transaksi tabaruk, sukarela ya, semuanya di sini. Kalau transaksi penyelesaian utang, ada kafalah atau domanah. Kafalah atau domanah ini menjamin. Contoh si A punya utang ke si B, kemudian C menjamin. Udah nggak usah ditagih si A. Si itu adalah jaminan saya gitu kan. Nah, itu tentang domanah, dijamin. Kemudian hiwalah itu adalah pindah hutang. Si A pindah hutang ke si B. Yang saya contohkan tadi kan adalah hutang saya, kamu jangan nagih saya ya. Saya punya hutang ke si B, kamu nagih si B aja. Itu juga boleh atas kesepakatan 3 pihak. Oke, jadi itulah akad-akad atau transaksi dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, kemudian
konsumsi, distribusi, dan sebagainya. Cukup sekian, sampai ketemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.